Pesona Indonesia tak hanya alam dan budaya, namun juga memiliki catatan panjang sejarah. Salah satunya adalah sejarah klasik Gayatri, dan hari ini kita akan menelusurinya dimulai dari Candi Penampihan. Candi Penampihan yang terletak di lereng Gunung Wilis, Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, merupakan candi Hindu kuno peninggalan Kerajaan Mataram kuno, dibangun pada tahun Saka 820 atau 898 Masehi. Candi Penampihan atau dikenal dalam bahasa Indonesia Candi Penerimaan. Lokasi candi ini terletak di lereng Gunung Wilis dan ini merupakan peninggalan masa Mataram kuno. Candi Penampihan merupakan candi pemujaan dengan 3 tahapan atau teras yang diperuntukkan untuk memuja Dewa Siwa. Candi Penampihan adalah candi Hindu yang berundak yang terdiri atas 3 teras. Teras utama itu candi Hindu yang paling atas, terus teras kedua itu bawahnya yang ini yang ada prasasti, ini teras ketiga. Secara keseluruhan, Candi Penampihan adalah candi Hindu yang berundak sebagai tempat pemujaan sejak masa Mataram Hindu, Kediri, Singasari hingga akhir Majapahit. Selain arca, terdapat sebuah prasasti kuno, yaitu Prasasti Tinulat. Tertulis dengan menggunakan huruf Palawa dengan stempel berbentuk lingkaran di bagian atas prasasti. Prasasti ini berkisah tentang nama-nama Raja Balitung. Jadi candi ini meskipun dibangun pada masa Medang Kamulan atau Haji Balitung, tapi bahwa candi ini digunakan pada masa-masa berikutnya. Maka Kertanegara ini mengirim putrinya namanya Gayatri ini ke wilayah Penampihan ini. Karena di sini ada seorang tokoh besar yang dihormati oleh seluruh raja, yaitu Mapanji Mapatepati. Karena itulah kemudian Gayatri ini belajar ditempa dalam hal apa? Dalam hal kebudayaan, sastra, kemudian kenegaraan, terutama terkait dengan penyatuan Jawa yang akhirnya kemudian nanti menjadi penyatuan Nusantara. Itu di wilayah Penampihan ini. Masih di Kompleks Candi Penampihan, terdapat 2 kolam kecil yang bernama Samudra Mantana atau pemutaran air samudra. 2 kolam tersebut merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa. Kolam yang sebelah utara merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa bagian utara, dan kolam sebelah selatan merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa bagian selatan. Meneruskan penelusuran jejak Gayatri di Candi Dadi dan Candi Selomangkleng. Dalam perjalanan ke lokasi ini dapat dilihat sisa-sisa bangunan kuno yang masing-masing disebut Candi Urung. Kompleks Candi Dadi berada pada ketinggian 360 meter dari permukaan laut. Berada di areal kehutanan lingkungan RPH Kalidawir, candi ini memiliki candi tunggal yang tidak memiliki tangga masuk, hiasan maupun arca.
Candi tersebut berdiri tegak pada puncak sebuah bukit di lingkungan pegunungan Walikukun. Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 6,50 meter. Candi Dadi itu adalah sebutan dari orang-orang lokal karena di situ ada candi namanya Candi Wurung, candi yang nggak dadi, namanya Candi Wurung atau candi yang nggak jadi. Makanya orang sini menyebutnya saja adalah Candi Dadi, yang nama sebenarnya adalah Candi Madu Karipura. Nah, candi ini disebut oleh beberapa ahli disebut sebagai Monument of Silence atau Candi Batas Gaib. Bangunan berbahan batuan andesit itu terdiri atas batur dan kaki candi. Berbatur tinggi dan berpenampil pada setiap sisinya. Bagian atas batur merupakan kaki candi yang berdenah segi 8. Pada permukaan tampak bekas tembok berpenampang bulat yang kemungkinan berfungsi sebagai sumuran. Diameter sumuran adalah 3,35 dengan kedalaman 3 meter. Candi Dadi ini atau Mada Karipura itu sebagai sebuah tempat di mana orang mengolah spiritual, mengolah diri, dan kemudian bagaimana ketika di dunia ini menuju kepada satu tempat kalau sekarang orang bilang ukhrawi. Jadi bagaimana dunia yang tampak itu kemudian dibawa ke atas itu ya ke dalam dunia maya. Karena itulah maka kemudian di situ tempat di mana ketika istri dari Raja Majapahit pertama yaitu Rajapati Gayatri itu ketika beliau wafat kemudian beliau diarwahkan atau arwahnya itu disampaikan kepada para dewata di sebuah candi yang namanya Candi Dadi sekarang itu. Perjalanan kita ke Candi Selomangkleng, kompleks Goa Selomangkleng yang menempati areal kehutanan di lingkungan BKPH Kalidawir, atau tepatnya di Dusun Sanggrahan Kidul, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, merupakan lereng jurang Sanggrahan yang cukup terjal. Akhirnya setelah mencapai 500 meter, saya sampai juga di Goa Selomangkleng. Konon katanya, goa ini adalah tempat pertapaan dari Gayatri. Di belakang saya terlihat relief yang sangat indah. Ini adalah pesan untuk individu untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Kompleks ini dapat dibedakan atas dua bagian, yakni bagian yang sekarang agak datar yang berada di bagian bawah, serta bagian yang terjal di bagian atas. Di bagian pertama itulah terdapat 2 buah goa, sedangkan sebuah candi terdapat di bagian kedua. Mulut goa menghadap ke arah barat, relief dipahatkan pada panel di dinding sisi timur dan utara. Hiasan itu menggambarkan bagian dari cerita Arjuna Wiwaha, yakni ketiga Indra memerintahkan bidadarinya untuk menggoda Arjuna di Gunung Indrakila. Relief ini dalam pandangan dunia masyarakat Tulungagung dipahami sebagai riwayat hidup seorang tokoh yang mengajarkan ideologi Bhinneka Tunggal Ika namanya Sri Gayatri Rajapatni. Jadi kalau kita lihat dari arah sana, itu gambaran Gayatri masa kecil ditempa dalam proses hidup yang sangat serius oleh para resi dan pendeta Buddha
Lalu pada usia yang mencapai tahap hidup keempat, dia sudah menjadi mentor bagi para sastrawan. Ada kita gambarkan dalam tafsir kita ya, itu Empu Prapanca, Empu Tantular, dan Empu Mada yang menghasilkan 3 karya penting susastra pada masa Majapahit. Dan di akhir kita dapati gambaran bagaimana Sri Gayatri Rajapatni dan Raden Wijaya suaminya mengalami mokta juga atau moksa juga. Jadi ini merupakan sejarah atau riwayat hidup yang utuh dari seorang tokoh sentral yang mewariskan ideologi penyatuan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa meter di sebelah timur goa tersebut, pada tempat yang lebih tinggi terdapat bongkahan batu yang dipahatkan kaki dan batur candi berdena persegi 4. Dinding batur candi tersebut dihiasi palang Yunani berbingkai bujur sangkar. Secara khusus, tidak dijumpai keterangan yang dapat diacu untuk mengenal lebih dalam lagi latar belakang sejarah situs tersebut. Goa Pasir, atau yang dinamakan situs Karsian Goa Pasir, yang terletak di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergepol, berbentuk bangunan landam kuda, serta tinggalan arkeologi yang berupa goa pertapaan yang berisi banyak relief. Dengan ukuran goa 260 x 175 cm dan kedalaman 218 cm serta ketinggian 200 meter di atas permukaan tanah tanpa disertai dengan tangga batu. Situs Goa Pasir fungsinya sebagai karsian, difungsikan sebagai pertapaan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya temuan lain yang tersebar di area goa, serta sebagian yang tertimbun tanah. Nah, di wilayah ini setidaknya ada tiga hal penting ya. Ada relief Arjuna Wiwaha di ujung sana, di atas tebing sana. Lalu ada 3 teras monolit ya. Yang satu menggambarkan bagaimana seorang petapa digoda oleh berbagai makhluk hewani ya. Yang satu merupakan Garuda Moka, Wahana Wisnu. Yang satu teras lagi tidak ada relief apapun. Nah, ini satu lokasi yang integral, satu kesatuan. Di area situs juga terdapat arca-arca lepas batu adesit. Sedangkan arca yang tersisa berupa 2 buah arca penjaga pintu, 2 rapala. Berbeda ukuran dan detail bentuknya. Fragmen arca Ganesha. Situs Karsian Goa Pasir diperkirakan sebuah peninggalan zaman Majapahit. Situs Garuda Moka. Dulu itu orang di sekitar sini menyebutnya itu hanya Watu Buto. Watu Buto. Ternyata bukan hanya Watu Buto. Ada sayapnya di kanan kiri itu. Ya, yang biasanya itu Garuda Moka itu arca yang utuh. Ini dipahat di batu. Ini Garuda ini antik, kenapa seperti itu? Karena biasanya Garuda itu adalah ada Wisnunya. Sementara di sini Garudanya nggak ada Wisnu. Terus di mana Wisnunya? Wisnunya adalah Airlangga itu sendiri sebagai Wisnu. Karena itulah kemudian Airlangga membangun sebuah wilayah di sini ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana Airlangga ini
memerintahkan kepada salah satu pujangganya, yaitu Empu Kanwa, untuk menulis atau menganggit sebuah kakawin, yaitu Arjuna Wiwaha. Relief Arjuna Wiwaha yang kita temukan di atas tebing itu merupakan relief yang diacu dari kakawin Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa abad 11 Masehi. Ia menggambarkan seorang Arjuna yang sedang melakukan samadhi ya, dan digoda oleh Supraba atau oleh Tilotama. Tetapi sebagian ahli juga menggambarkan itu adalah relief Buddha yang digoda oleh Mara. Jadi dalam satu relief itu tergambar ada dua dimensi keagamaan. Satu adalah kehinduan dan dua adalah kebudaan. Itu menggambarkan pola sintesis mistis ya, atau sinkretisme yang berkembang di masa lalu. Yuk kita lanjut penelusuran jejak Gayatri ke Candi Gayatri. Candi Gayatri adalah peruntuhan candi Hindu yang berada di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menurut kitab Negara Kertagama, Candi Gayatri merupakan tempat pendarmaan Gayatri. Semasa hidupnya, Gayatri dikenal sebagai pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Patmi. Sehingga setelah meninggal, Gayatri didarmakan sebagai Dhyani Buddha Wairocana. Ini Candi Boyolangu adalah peninggalan Majapahit. Ditemukan tahun 1914. Jadi dibagi menjadi 3 perwara. Yang induknya di tengah. Di tengah itu ada arca, yaitu arca Gayatri. Masa hidupnya Gayatri yaitu di Trowulan atau di Mojokerto. Lalu wafat di sana, di jasadnya dibawa ke sini mampir ke Candi Sanggrahan. Lalu didarmakan di Boyolangu. Sepeninggal Raden Wijaya pada tahun 1309 Masehi, Dyah Dewi Gayatri berhak atas tahta Majapahit. Tapi beliau sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadikan biksuni atau pendeta Buddha dan menyerahkan tahta kepada putranya Tribuwana Tunggadewi pada tahun 1329 Masehi yang menggantikan Jayanegara. Tribuwana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya sang ibu. Penyimpanan abu Dyah Dewi Gayatri berada di Candi Gayatri atau disebut juga Candi Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Setelah beliau wafat, maka abunya didermakan di sebuah tempat yang saya kira tempat ini tempat yang sudah disucikan oleh para resi, oleh para pendeta, yang akhirnya perabuan itu ditempatkan di sebuah tempat di sini. Yang kemudian pada upacara 12 tahun mangkatnya beliau disebut upacara sadra, kemudian dibangunkan sebuah candi, dicandikan, kemudian dibangun sebuah arca sebagai penghormatan kepada beliau yang disebut yaitu Arca Prajnaparamita Puri, yang berarti Dewi Ilmu Pengetahuan. Yuk kita lanjutkan penelusuran jejak Gayatri ke Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan terletak di Dusun Sanggrahan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Para ahli sejarah menduga bahwa Candi Sanggrahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa jenazah
pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit bernama Gayatri yang bergelar Rajapatni. Nah, candi ini bernuansa kebudayaan, ditandai oleh temuan arca Dhyani Buddha. Jadi para ahli kemudian menyebutnya ini sebagai bangunan peribadatan kebudayaan. Nah, kalau dikaitkan dengan Sri Gayatri Rajapatni, memang Candi Sanggrahan ini memang difungsikan oleh para pemuka kerajaan atau tamu ya yang sedang mengikuti upacara serada. Itu upacara 12 tahun kematian Sri Gayatri Rajapatni. Dimungkinkan Candi Sanggrahan dibangun pada zaman Majapahit, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1359 sampai 1389 Masehi. Dalam sejarah klasik negeri ini, sosok Gayatri digambarkan sebagai sosok wanita yang sempurna, bahkan disebut sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Semoga dari sosok Gayatri ini dapat menjadi teladan bagi kita semua. Perlu ada kesadaran kesejarahan. Perlu ada kesadaran arkeologi bahwa apa yang harus kita lakukan selalu bercermin, selalu berkiblat pada apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto kebangsaan kita hari ini itu dikaitkan dengan sosok Sri Gayatri Rajapatni. Dan karena itu sebagai generasi penerus sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat nilai-nilai adiluhung itu.